Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah, inayah serta nikmat iman dan Islam, kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang bertemakan tentang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Seperti nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun." Yang berarti ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Allah telah menegaskan kepada hambanya untuk selalu mengingatnya dalam keadaan apapun. Allah juga mengingatkan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan sebaik-baik tempat di sisinya daripada orang yang ingkar kepadanya. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkakan terhadap perintah Allah. Karena sejatinya seseorang yang mau bersyukur, maka seluruh hal dalam kehidupannya akan selalu terasa cukup dan tentram. Berbeda dengan orang yang kufur yang akan selalu merasa tidak puas, kekurangan, dan selalu akan gelisah di dalam hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati itu tidak akan pernah lepas dari 3 keadaan. Yang keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya, yaitu yang pertama, bila dia mendapat nikmat maka dia akan bersyukur. Lalu yang kedua, bila dia mendapatkan kesusahan dia akan bersabar. Dan yang ketiga, bila dia berbuat dosa dia akan beristighfar. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, maka urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila tidak mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka demikian itu merupakan
kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberi nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Contohnya, orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Lalu demikian pula orang yang diberikan kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi oleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara bersyukur dengan hati yang tulus? Yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan selain darinya, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah. Adapun bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menjanjung nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengatakan alhamdulillah, serta sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menaati dan mensyukuri atau menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.